Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang kiranya terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, hamba bagi yang bersalah. Nah, dari 4 nyanyian hamba, ini saya rasa yang paling kita kenal ya, kita Maaf Bu, mute dia. oh Ya, ya udah. Oke, udah ya. Jadi ini adalah yang terakhir ya, Bapak Ibu, dari 4 nyanyian sang hamba. Next. Nah, kalau kita melihat strukturnya, di sini ada struktur yang ada kiastiknya. Kiastik itu artinya paralel yang terbalik. Lihat, yang pertama, hamba sukses pada bangsa-bangsa, tetapi sesudah itu hamba ditolak Israel. Ya, sesuatu yang ironi. Kemudian pertobatan, kebutaan kita, pengakuan iman kemudian menjadi yang paling penting, dan juga pertobatan karena tentang kejahatan kita. Kemudian peristiwa manusia, ketidakadilan, dan kehendak ilahi, pembenaran. Nah, tentu saja kita akan melihat masing-masingnya. Ya, karena itu next kita melihat kesuksesan sang hamba. Saya baca Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, dimulai dengan LAI, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya, secara harafiah Inggrisnya adalah behold will prosper my servant. Nah, ini kalau kita bandingkan Yesaya 42 ayat 1, LAI lihat itu hambaku, dan Inggrisnya behold my servant. Sayangnya LAI-nya tidak konsisten ya, yang satu diterjemahkan sesungguhnya, yang satu diterjemahkan lihatnya. Lihatlah. Jadi mau menunjukkan adanya inklusio, Bapak Ibu, yaitu ungkapan yang sama di awal dan di akhir dari 4 nyanyian sang hamba. Next, kemudian kita melihat masih di ayat 13 pernyataan kesuksesan yang jelas dan pasti. Karena langsung hambaku akan berhasil. Jadi dari awal Tuhan menyatakan kalau hamba ini akan berhasil. Kita mengingat Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa keturunan perempuan akan memukul kepala daripada si ular. Nah, kemudian terminologi ditinggikan, disanjung, itu juga dipakai untuk Yahweh di 2 tempat, tapi kita baca saja yang Yesaya 6 ayat 1, yaitu ketika Yesaya mendapatkan penglihatan Allah. Saya bacakan ya, Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. LAI agak berbeda terjemahannya, tetapi itu adalah 2 kata yang sama ya. Tinggi dan menjulang di sini ditinggikan dan disanjung. Dan ini jelas mau menunjukkan betapa si hamba ini adalah Yahweh sendiri. Nah, di ayat 13 itu kata yang peninggian itu ada 3, ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Mungkin mau dikontraskan dengan penderitaan dan penghinaan yang diterima di ayat 14. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, coba lihat, begitu buruk rupanya, 1, bukan seperti manusia lagi, 2, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali kita sudah melihat si hamba ini akan dihina. Ya, bukan saja dia akan menderita secara fisik, tetapi dia juga akan dihina. Nah, kemudian next ayat 15. Nah, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi walaupun dihina, Bapak Ibu, sang hamba akan berpengaruh secara internasional. Jadi ini berbicara tentang non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi akan menerima Yesus. Dan kalau kita ingat, Mesias maksud saya ya. Dan kalau kita ingat pada zaman Yesus, bukankah memang
lebih banyak orang-orang non-Yahudi yang memilih Yesus, sedangkan orang Israel boleh dikatakan sedikit. Dan di sini ada sesuatu yang menarik. Karena apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi bangsa-bangsa itu akan melihat dan memahami walau tidak diceritakan dan tidak mereka dengar. Ini persis terbalik dengan penghakiman, nubuat penghakiman yang Allah berikan kepada Yesaya supaya terjadi pada umatnya. Bapak Ibu ingat nggak ya? Coba saya bacakan juga apa yang Allah katakan kepada Yesaya pada waktu pemanggilannya atau penglihatan Yesaya yang pertama. Saya bacakan Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti, lihatlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak memahami. Jadi kalau Israel mendengar tidak mengerti, ya melihat tetapi tidak memahami, ini terbalik. Bangsa-bangsa akan melihat dan memahami walau tidak diceritakan dan tidak mereka dengar. Nah, dan ini kalau kita bandingkan dengan zaman Yesus, Yesus mengatakan umatnya itu dihakimi seperti pada zaman Yesaya. Ya, jadi kalau kita melihat Matius 13 ayat 14 dan 15, Yesus mengatakan itulah kenapa dia mengajarkan dalam perumpamaan, bukan supaya orang mengerti, tapi supaya orang tidak mengerti. Karena nanti penjelasannya baru diberikan kepada murid-murid. Kalau sekarang kenapa perumpamaan membuat kita mengerti? Karena kita sudah diberikan penjelasannya. Karena sudah ada Injil. Ya, ingat Injil itu baru ada puluhan tahun setelah Yesus mati. Nah, saya bacakan Matius 13 ayat 14 dan 15. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lihat ya. Karena itu sekali lagi tidak mengherankan kebanyakan orang Yahudi tidak percaya karena Tuhan sedang menghukum mereka. Nah, next kita balik lagi kepada Yesaya. Kebutaan terhadap kemuliaan sang hamba. Ironi ya, kalau tadi sang hamba diterima bangsa-bangsa, sekarang umat Israel itu buta terhadap kemuliaan. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan retorika. Ingat ya, pertanyaan retorika artinya sudah jelas jawabannya ya atau tidak. Di sini jelas jawabannya ketika ditanya siapakah yang percaya, yaitu tidak. Tidak ada yang percaya. Nah, jadi dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain yang percaya, Israel tidak akan percaya. Tentu saja maksudnya mayoritas ya. Kita tahu 12 rasul, Paulus sendiri juga adalah orang Israel. Tetapi kita tahu ya nanti di dalam pelayanan Yesus, begitupun juga di dalam pelayanan para rasul, yang lebih banyak percaya adalah bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa begitu? Masalahnya adalah ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, taruk, tunas itu kan sesuatu yang tersamar, yang sulit dilihat. Kita nanti akan melihat kenapa dikatakan dia datang tersamar. Kemudian biasa, 2b, ia tidak tampan dan tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Jadi bukan seorang yang begitu tampan sehingga kemudian orang itu begitu terkesan. Tapi bukan itu saja. Kita melihat di ayat 3a dia terisolasi dan menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan.
Bapak Ibu kita tahu ya, kita itu tidak suka dengan orang yang menderita. Kita sukanya terkagum-kagumnya dengan orang yang sukses. Ya, sedangkan Yesus itu dikatakan penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan, dan 3B-nya sehingga dia tidak masuk hitungan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia, demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Nah, dengan demikian ya, kalau kita melihat next, apa yang terjadi? Jika Mesias ditinggikan oleh bangsa-bangsa, maka umatnya sendiri sangat menghina. Kata dihina itu muncul 2 kali di ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, bagian terakhir demikianlah ia dihina dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Dan umatnya terutama yang menghina. Ya, Bapak Ibu, dan kalau kita bandingkan Yesaya 37 ayat 22, inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Putri Sion, anak dara itu telah menghina engkau, mengolok-ngolok engkau. Putri Yerusalem telah menggeleng-gelengkan kepala di belakangmu. Jadi memang terutama yang menghina Yesus adalah umatnya sendiri. Perhatikan, berarti Bapak Ibu, umat Allah bukan hanya mengabaikan dia, tetapi secara aktif menghina sang hamba. Ketika Allah berinkarnasi diabaikan saja itu sudah keterlaluan luar biasa, tapi umat tidak melakukan itu saja, umat juga kemudian menghina dia, secara aktif menghina dia. Ya, kemudian kita melihat next tersamarnya Yesus. Nah, sekarang saya mau kita melihat benar-benar apa yang dikatakan Yesaya itu terjadi pada Yesus. Tersamar, lahir sebagai raja tapi lahir di palungan dengan orang tua yang sederhana. Setidak-tidaknya pikiran kita kalau lahir raja, lahir dari keluarga pemuka dong. Betul, oke. Israel pada waktu itu tidak ada lagi kerajaan, tidak ada keluarga bangsawan, tapi ada dong ya orang-orang yang terkemuka, entah kaya, entah memang ya ada kedudukan dan sebagainya. Tapi Yesus lahir dari pasangan yang sangat sederhana, tukang kayu dan lahir di palungan. Tapi yang lebih parah lagi, dan ini yang membuat kenapa orang-orang Yahudi dan terutama orang Yahudi yang mengerti perjanjian lama tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena apa? Karena Yesus dikenal sebagai orang yang lahir Nazaret, tidak terlihat ia lahir di Bethlehem. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 46 ya, ada yang mengatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. PL tidak pernah menubuatkan ada sesuatu, ada nabi atau orang hebat yang datang dari Nazaret. Dan entah kenapa ya Bapak Ibu kalau perhatikan, kan orang-orang itu tidak segan untuk mengatakannya di depan Yesus. Yesus tidak pernah mencoba mengkoreksi. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi jangan salah loh, aku lahir di Bethlehem. Karena apa? Karena memang umat Israel pada waktu itu berada di bawah penghakiman Allah. Orang-orang non-Yahudi tidak tahu PL, tidak peduli kalau Mesias harus lahir dari Nazaret. Karena itu kita melihat tersamarnya Yesus membuat yang sulit menerima Yesus adalah orang Yahudi. Tapi belum selesai tersamarnya. Next kita melihat. Dia, Bapak Ibu, dimusuhi para pemimpin rohani, bahkan mau dibunuh karena melanggar sabat. Jadi para pemimpin Yahudi mengatakan ini adalah orang yang jahat, melanggar sabat yang harus dihukum mati. Dan itu tentu saja membuat orang semakin tidak percaya, bukan? Ya, karena apa? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang suci, terutama orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, imam itu memang lebih melayani di bait Allah, tetapi yang bergerak di masyarakat itu adalah Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka yang paling banyak mengecam Tuhan Yesus. Ya, karena itu kita bisa bayangkan ya, dimusuhi para pemimpin rohani dan yang paling parah mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah.
Bapak Ibu, mayat yang digantung, mayat loh ya, itu sudah dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Allah karena Allah memang sudah mengatakannya. Coba kita lihat Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Jadi di dalam Taurat Musa sudah dikatakan Allah sudah berfirman seperti ini. Saya bacakan ya, Ulangan 21 dari ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maksudnya mayatnya digantung, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Seorang yang digantung itu, mayatnya digantung saja dianggap dikutuk oleh Allah. Yesus disalibkan itu dianggap hidup-hidup digantung. Itulah sebabnya Paulus yang adalah orang Farisi juga tidak bisa percaya Yesus adalah Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi Allah. Artinya diperkenan Allah. Kok bisa mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah? Saya pikir ya, setelah Paulus percaya karena Yesus menampakkan diri kepada dia setelah Yesus bangkit, mulai memikirkan kenapa ya, kenapa Yesus mati sebagai orang yang dikutuk Allah. Akhirnya dia mengerti. Kan itu Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Mengutip Ulangan 21 tadi. Jadi Paulus sekarang mengerti Yesus mati sebagai kutuk karena kita. Karena itu dia harus mati sebagai kutuk. Tapi ini akan membuat orang-orang Yahudi yang mengerti PL semakin tidak bisa menerima Yesus. Ya, jadi kita melihat inilah yang terjadi. Nah, kenapa Yesus harus tersamar seperti itu? Karena kerajaannya sementara ini bersifat rohani, bukan fisik. Karena itu dia tidak datang dengan segala pasukan militernya. Nah, next kita kemudian melihat kebenaran tentang penderitaan sang hamba. Ya, kita lihat dari ayat 4, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Jadi umat yang setia, kalau bahasa dabi-dabi yang tersisa, itu dapat melihat kebenaran. Ya, jadi ternyata dia itu menderita untuk memikul dosa kita. Ayat 5, perhatikan kata dia kita atau kita dia yang muncul 4 kali. Untuk menekankan dia menderita karena kita. Saya baca ayat 5. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu bisa lihat gak? 4 kali dia kita atau dia kita dia. Ya, dan ini menekankan dia benar-benar menderita karena kita. Dan ternyata yang menimpakan semuanya itu adalah Tuhan, ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, sedikit mengenai bilur-bilurnya di ayat 5 ya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan, ini sering sekali dipakai orang untuk mengatakan, ayo kita menolak penyakit karena dengan bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Tapi konteksnya bukan sekedar penyakit fisik, Bapak Ibu. Kalau konteksnya penyakit fisik itu terlalu kecil. Konteksnya adalah pemberontakan kita. Ayat 5 kan, akan tetapi kita ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Konteks adalah dosa secara keseluruhan. Terlalu kecil kalau ayat ini hanya dikenakan kepada kesembuhan kita. Tetapi juga walaupun seharusnya memang tercakup, kita tidak bisa mengklaim begitu dan mengatakan sekarang kita harus sembuh. Tahu nggak Bapak Ibu karena apa? Karena doktrin already and not yet. Jangan lupa Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Kita masih di dalam masa
masa not yet juga. Ya, sudah datang tetapi masa di dalam not yet. Belum sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena itu betul kita sudah bisa menerima manfaat dari penebusan Yesus, kita sudah didamaikan dengan Allah, tapi kita belum bisa menerima sepenuhnya dari manfaatnya. Karena itu kenapa kita tetap berdosa, kita tetap harus menderita karena dosa kita tetap harus menderita secara fisik dan bahkan nanti harus mati. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dilakukan Yesus sekarang sudah kita bisa nikmati secara penuh, ya. Next. Dan perhatikan bahwa penyebab penderitaan sang hamba itu adalah dosa kita dan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di dalam Pentakosta, Petrus kemudian berkata begitu. Saya bacakan Kisah 2 ayat 22 dan 23. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Allah yang menyerahkan. Walaupun tentu saja yang bersalah adalah orang-orang umatnya, terutama yang menyalibkan Dia. Next, kita balik lagi kepada Yesaya 53, ketidakadilan terhadap sang hamba. Pertama digambarkan kerelaan, ya, ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Perhatikan ya, ia tidak membuka mulutnya dikatakan 2 kali. Kerelaan sang hamba, dan ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau Allah Bapa mau Yesus menanggung dosa manusia, Yesus tidak mau dan tetap disalibkan, maka itu menjadi ketidakadilan yang paling mengerikan. Karena Yesus rela menanggung dosa manusia, maka kita melihat bahwa keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah di kayu salib. Dan kemudian ketidakpedulian mereka yang diselamatkan, ayat 8. Sesudah ditahan dan dihukum ia digiring pergi, siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Saudara, ketidakpedulian mereka yang diselamatkan. Coba yang berteriak-teriak Yesus turun itu bukan cuman para imam dan orang-orang Farisi, rakyat bahkan yang lewat karena mereka datang ya untuk untuk merayakan Pentakosta, Paskah maksud saya. Mereka datang untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Jadi banyak orang dari kota-kota lain yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi, mungkin tanya ya, dan setelah mendengar sedikit langsung kemudian juga menghina dia. Ya, jadi di sini kita melihat betapa mereka tidak peduli. Saya bayangkan ya kalau saya jadi Yesus, kan bisa nih kalau mau turun. Orang-orang yang saya mau tebus dan mengejek-ngejek saya seperti itu, turun ya, jika engkau dapat menyelamatkan diri, turunlah dari salib. Saya mah turun Bapak Ibu ya. Yesus rela dihina seperti itu karena Dia mengasihi kita. Karena itu kita harus ingat loh ya, penderitaan Yesus itu bukan hanya soal fisik disalib. Fisik disalib, dihina, tetapi yang paling parah adalah cawan murka Allah. Karena itu kenapa digambarkan hanya dari jam 12 sampai jam 3 negeri itu penuh kegelapan. Itulah yang paling ditakutkan oleh Yesus, cawan murka Allah, yaitu hukuman Allah terhadap dosa-dosa semua orang percaya ditimpakan kepada Yesus dalam 3 jam itu. Karena itulah kenapa Bapak Ibu digambarkan seluruh negeri penuh dengan kegelapan. Yesus menerima, karena itu kenapa di akhir dari 3 jam
itu adalah teriakan yang begitu menunjukkan kesakitannya, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memikirkan salib, yang paling penting adalah 3 jam tersebut. Walaupun betul secara fisik itu menyakitkan, ya, karena orang yang disalibkan itu bisa berhari-hari baru menderita, dan biasanya orang disalibkan mati karena tidak bisa bernafas, ya, karena kan dipaku tangan dan kaki, badannya membungkuk seperti itu karena kesakitan, dan karena itu tidak bisa, setelah sekian lama paru-parunya tidak bisa bernafas, harus membusungkan dada. Saudara bisa bayangkan ya, dengan tangan dan kaki yang ditusuk paku membusungkan dada pasti sangat sakit. Tapi kan kebanyakan yang disalibkan itu adalah orang-orang kuat. Karena itu mereka bisa bertahan sampai berhari-hari, Bapak Ibu. Nah, kalau kita cuma berfokus pada salib, Yesus itu disalib kurang dari 6 jam. Karena sesudah itu dia menyerahkan nyawanya. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus pada salib, walaupun salib secara fisik juga penting. Tapi jangan lupa penghinaan, ya, kita sudah melihat bagaimana penghinaan terus, tapi terutama cawan murka Allah. Saudara, di dalam 7 perkataan Yesus, di awalnya Yesus memakai kata Bapa. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, berbicara tentang para prajurit yang tentu saja tidak tahu dia adalah anak Allah. Dosa menyalibkan anak Allah, Bapak Ibu, bayangkan tuh, ya, itu sangat-sangat mengerikan. Jadi Tuhan Yesus minta supaya itu jangan diperhitungkan kepada mereka. Perkataan salib yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yang keempat, yang di tengah-tengahnya puncaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kenapa tidak memakai kata Bapakku? Seperti yang pertama dan ketujuh. Karena kalau hukuman seorang Bapak Ibu selalu penuh dengan kasih sayang. Tapi hukuman Allah terhadap dosa itu adalah hukuman yang benar-benar pure hukuman, tanpa belas kasihan, tanpa kasih sayang. Jadi Yesus menyebut bukan Bapakku tapi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus kita lihat sebagai yang paling menakutkan bagi Tuhan Yesus, ya. Dan dia harus melakukan itu kepada orang-orang yang tidak peduli, bahkan menghina dia. Kemudian ayat 9, nah, saya bacakan dari TB2. TB2 sudah berbeda dan ini lebih tepat, ya. Jadi saya bacakan, perhatikan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik itu masih sama. Dan makamnya di antara orang kaya. Kalau nggak salah TB yang lama adalah di antara para penjahat. Tapi betul ini, makamnya di antara orang kaya. Satu orang kaya. Ya, sebenarnya tidak seharusnya di antara, karena di dalam mungkin kuburan orang kaya atau bersama dengan seorang kaya. Kenapa dikatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik? Maksudnya mati disalibkan itu mati sebagai kriminal. Dan biasanya orang-orang kriminal yang disalibkan, keluarga tidak berani mengambil mayatnya, takut diseret, ya, takut terseret, dan akan dikuburkan di kuburan yang memang di. Kan itu dengan Yesus disalibkan, itu berarti orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Harusnya dia dikuburkan di antara para penjahat, tetapi rupanya akhirnya kita tahu dia dikuburkan di kuburan seorang kaya, yaitu Yusuf Arimatea. Padahal ayat 9b, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Yesus digambarkan tidak bersalah secara internal, ya, maupun eksternal, ya, perbuatan maupun perkataannya. Nah, next kita kemudian melihat buah karya sang hamba. Ayat 10, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Berkali-kali Alkitab menunjukkan, ya, bahwa penyalipan Yesus menerima cawan murka Allah itu adalah kehendak Allah Bapa. Karena itu memang itu adalah rencana Allah Tritunggal, ya. Jadi Allah Tritunggal sudah setuju, Bapa merencanakan, Anak melaksanakan, dan nanti Roh Kudus menerapkan keselamatan itu.
Nah, di sini kita kemudian melihat ternyata sudah menyiratkan si hamba akan bangkit, Bapak Ibu. Karena di ayat 10b, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Tentu saja ini bukan keturunan secara fisik ya. Ia akan melihat hak buah daripada karyanya, orang-orang akan percaya. Dan 11a, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ini mengatakan sang hamba akan bangkit. Dan sang hamba akan membenarkan banyak orang. Jadi kita melihat oleh pengetahuan hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Jadi sang hamba akan membenarkan banyak orang karena memikul kejahatan mereka. Di 3 jam itulah Bapak Ibu, cawan murka Allah ditimpakan. Murka seharusnya yang diberikan kepada orang-orang berdosa, ya, orang-orang percaya yang berdosa, itu kemudian ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena itu adalah 3 jam yang sangat mengerikan. Sekali lagi digambarkan seluruh negeri penuh dengan kegelapan. Next, kita kemudian melihat, sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang besar dan ia akan membagi jarahan bersama orang kuat. Nah, dalam hal ini saya lebih setuju dengan terjemahan yang lama. Ya, jadi kita melihat jarahan berupa orang besar dan orang kuat sebagai upah kemenangan. Karena itu saya terjemahkan dari TB. Sebab itu aku akan membagi-bagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Jadi kita itu diterimanya sebagai rampasan atau jarahan. Itu adalah hasil kemenangan setelah peperangan. Karena itu kalau kita lihat Matius 12 ayat 28 dan 29 berbicara bagaimana Yesus kemudian mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuki, ya. Saya bacakan Matius 12 ayat 28 dan 29. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ingat ya, iblis itu tahu Yesus akan datang, karena itu dia melakukan merasuki banyak orang untuk menunjukkan mereka adalah milikku. Karena memang orang berdosa diserahkan kepada iblis. Jadi dengan mengusir roh jahat itu berarti Yesus merebut mereka dari tangan iblis. Jadi kita ini Bapak Ibu tadinya berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Orang kuat itu adalah si iblis. Jadi setelah mengikat iblis, Yesus merampok, ya, merampas harta benda dalam rumahnya, yaitu kita yang tadinya berada di dalam kerajaan iblis, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini yang kemudian menjadi hasil daripada pada pelayanannya. Saya bacakan di ayat 12 Yesaya 53 ayat 12 bagian akhir. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Ya, jadi sekarang pelajaran apa? Next kita lihat. Bapak Ibu, nubuat Yesaya tentang sang hamba digenapi secara sangat mendetil oleh Yesus Kristus. Karena itu kita boleh percaya Alkitab adalah firman Allah. Mana mungkin nubuat yang 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir bisa begitu detil Bapak Ibu sekalian, ya. Ini luar biasa detilnya, sehingga tidak mungkin kalau penulis utamanya bukan Allah. Penolakan Yesus oleh Israel bukanlah suatu kegagalan, tetapi karena Allah menghukum Israel. Sebaliknya Allah beranugerah kepada kita orang-orang non-Yahudi. Karena itu next Bapak Ibu, kita perlu lebih menghargai keselamatan yang telah Allah berikan dalam Yesus Kristus. Ya, kita perlu meneladani Kristus untuk menjadi murid yang mendengar dan membawa firman. Kita perlu meneladani Kristus dalam penderitaannya. Ingat ya, Filipi 1 ayat 29, saya yakin ini adalah ayat yang kita tidak suka.
tetapi mempunyai Allah ya, yang berinkarnasi, yang menderita untuk kita, maka kita seharusnya juga rela menderita. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Oke, saya selesai memaparkan, saya persilakan untuk sesi tanya jawab.